Empat saham sawit ini menarik untuk dipantau, dibarengin dengan sentimen dari pemerintah dan keadaan geopolitik sehingga memaksa untuk perubahan sumber energi. Nah, saham-saham sawit ini memang ada akumulasi, kalau lihat dari analisa transaksi memang ada akumulasi dan ini menarik untuk dipantau. Penasaran pembahasannya seperti apa? Yuk kita simak videonya kali ini. Semangat pagi teman-teman, ketemu lagi bersama Dian Akbar di Saham Mantul. Jadi di video kali ini kita akan bahas mengenai 4 saham sawit. Jadi kalau misalnya teman-teman perhatikan gitu ya data transaksi beberapa hari terakhir, ini ada sesuatu yang menarik banget di sektor sawit ini. Kenapa? Ada 4 saham CPO yaitu ALI, SIM, SIMP, DSNG, dan LSIP itu semuanya menunjukkan sinyal akumulasi yang cukup kuat jika dianalisa menggunakan analisa transaksi. Tapi pertanyaannya, apakah bandar atau market maker sudah mulai masuk ke sektor sawit? Dan lebih penting, apakah kita punya waktu untuk analisis dan punya waktu untuk ikut? Nah, penasaran? Jadi dari teman-teman kita lihat di sini bahwa memang adanya sentimen yang baik gitu ya dan katalis yang mempengaruhi sektor sawit. Jadi memang di video ini kita akan bahas mengenai pembahasan pasar CPO dan analisa transaksi mengenai saham-saham sawit. Dimana kalau kita lihat sendiri sebelum masuk ke analisa transaksi, kita lihat di sini secara sentimen gitu ya, harga CPO diproyeksikan naik tajam hingga Juni 2026, dipicu dengan kenaikan energi global. Nah, apa sih yang membuat menarik? Karena adanya migrasi energi gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di bulan April 2026 harga CPO mengalami kenaikan 5,4% gitu. Nah, ini tuh terjadi karena geopolitik di Timur Tengah dan permintaan yang meningkat menjadi faktor pendorong utama. Jadi proyeksinya di Q2 ini menunjukkan potensi ini bisa mencapai kenaikan lagi harganya gitu ya. Nah, kalau kita lihat juga ada katalis atau sentimen-sentimen lain. Di mana apa? Katalisnya ialah kalau kita lihat dari berita, kebijakan biodiesel B40 menjadi game changer bagi industri kelapa sawit. Dengan penyerapan CPO domestik yang naik drastis, kemungkinan proyeksi penunjukan bahwa implementasi di bulan Juli akan semakin meningkat permintaannya. Ini merangsang pertumbuhan lebih tinggi dan emiten sawit memperkuat margin keuntungan. Jadi kalau kita lihat beberapa berita gitu ya, ada beberapa yang menunjukkan bahwa adanya realisasi mandatori B40 yang berhasil menekan impor solar Indonesia dan targetnya bisa mengurangi impor solar ke Indonesia. Jadi ini berita menarik, salah satu katalis ataupun aspek yang bisa mendukung kenaikan harga CPO ini. Jadi efeknya apa ke saham CPO? Efeknya adalah margin emiten bisa melebar karena harga tergorong naik dan kita bisa lihat dari data transaksi sepertinya ini ada smart money yang mulai positioning atau udah mulai ngambil posisi gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini dari 4 saham ini terdeteksi ada akumulasi walaupun memang LSIP dan DSNG ini sebelumnya ada distribusi. Jadi ini garis market makernya di mana LSIP dan DSNG di akhir-akhir ini ada akumulasi dan memang harganya pun juga sebelumnya naik dan sekarang sedang konsolidasi dua saham ini. Dan yang menarik lagi itu ada di ALI dan Simpat SIMP itu dua saham ini akumulasinya cukup menarik gitu ya. Bahkan kalau dari AAL ini dia konsisten akumulasi dan belum adanya distribusi. Kalau misalnya SIMP itu dia sebelumnya ada distribusi gitu ya. Dia sebelumnya ada distribusi di LSIP juga termasuk DSNG pun juga ada distribusi. Tapi akhir-akhir ini
adanya akumulasi yang menarik. Jadi 4 saham di sektor, di sektor sawit ini adanya akumulasi yang cukup menarik. Jadi kalau misalkan kita lihat, Ali ini merupakan bintangnya kalau dari analisa transaksi kalau kita lihat memang kekuatannya luar biasa dari sektor sawit dan analisa transaksi yang menunjukkan garis market maker yang naik sejak 2025. Jadi sejak September 2025 dan memang harganya belum kemana-mana, harganya masih downtrend tapi terjaga di area 7.000 sampai 7.500 gitu ya. Jadi memang ini yang jika dibandingkan dari sisi analisa transaksi, AALI ini yang paling menarik gitu ya. Tapi di balik itu SIMP dan DSNG pun juga menunjukkan sinyal akumulasi yang kuat dan SIMP telah mengalami pemulihan yang signifikan. Jadi SIMP ini yang awalnya distribusi, dia akumulasi. Dan yang secara analisa transaksi sebetulnya DSNG ini yang memang dia fullback yang awalnya downtrend dia naik dan dia sedang koreksi dengan dibarengi dengan akumulasi. Walaupun memang ada distribusi, tapi tidak sebesar distribusi sebelumnya, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini secara chart gitu ya, sebenarnya L-shape inilah yang potensi dia break, gitu ya. Potensi dia break dari resistnya. Jadi penurunan sementara tapi trennya ini sebenarnya uptrend dan seringkali masuk ke titik entry yang beberapa kali dia mau jebol di area resistnya gitu sehingga potensi naiknya pun ada walaupun memang secara akumulasi kurang begitu bagus dari sisi analisa transaksi. Nah, kalau kita memang melihat dari sentimen positifnya, memang sektor sawit di 2020 ini menunjukkan arah yang positif bagi sektor sawit dan proyeksi harga CPO permintaannya terus dengan proyeksi harga yang meningkat ditandai atau dibarengi dengan permintaan yang terus meningkat. Jadi sentimen bullishnya harga CPO mengalami kenaikan signifikan menandakan potensi pertumbuhan yang kuat dalam sektor sawit ini. Jadi resikonya apa? Ada resikonya juga. Resikonya apa? Walaupun memang potensinya kuat, resikonya ada yaitu geopolitik di mana perubahan kebijakan, tiba-tiba di tengah jalan ada kebijakan lain, itu juga bisa jadi resiko bagi sektor sawit ini. Jadi teman-teman selain teman-teman mau ngegas gitu ya, mau ngegas lagi diinjek di sektor sawit, tapi teman-teman harus diperhatikan juga apa? Menghadapi pasar CPO ini memahami memang resiko mempengaruhi harga CPO dan strategi investasi sangat penting dalam menghadapi volatilitas dan perubahan kebijakan. Jadi memang biasanya kebijakan dari pemerintah ini yang biasanya jadi harga fluktuatif gitu. Jadi harganya pun juga bisa volatil karena ada kebijakan yang positif, ada kebijakan yang bisa jadi biasanya di tengah jalan itu ada kebijakan yang berubah dan itu kebijakan yang akan berdampak langsung ke harga dan margin dari distribusi produk CPO ini. Nah, kalau kita lihat dari 4 analisa fundamental, dari sisi fundamental, dari sisi teknikal udah, analisa udah. Nah, kalau kita lihat dari sisi fundamental, memang sebenarnya secara laba itu yang paling tinggi ada di L-shape gitu ya. Secara laba gitu ya, laba growth-nya itu ada di L-shape. Tapi kalau kita lihat secara ranking fundamental, sebenarnya DSNG ini mempunyai ROE tertinggi dan pertumbuhan laba gold-nya ini, perkembangan labanya ini paling tinggi di 38% dan net margin-nya pun juga 5%. Dan juga DER-nya pun terkendali. Jadi secara fundamental sebenarnya DSG ini pertumbuhan profitnya ini yang cukup besar gitu. Dan yang kedua secara efisiensi L-shape ini yang terbaik. Jadi rajanya efisiensi dan rasa terbersih sebenarnya LSIP ini. Jadi dua ini secara fundamental bagus, tapi secara analisa transaksi sebetulnya AALI dan SIMP lah yang menarik. Tapi secara fundamental ini kurang menarik. Tapi bisa jadi panduan buat teman-teman, bisa jadi eh, pertimbangan buat teman-teman. Ini video ini hanya informasi yang diberikan dalam persen tidak bermaksud untuk ajakan membeli, tapi ini adalah eh, edukasi di mana teman-teman harus riset lagi mandiri, teman-teman harus bisa ngambil keputusan dengan perbandingan analisa transaksi, analisa fundamental, analisa teknikal gitu ya.
teman-teman bisa ngambil posisi yang mana. Ketika memang analisa transaksi ini lebih condong dari pergerakan, ya teman-teman bisa ngambil analisa transaksi. Tapi kalau misalkan teman-teman, saya ngambilnya dari sisi fundamentalnya, bagus, silahkan. Ini hanya satu video yang saya ingin mengungkapkan bahwa bisa eh, teman-teman mau ngambil analisa transaksi, mau ngambil analisa fundamental, tapi saran saya tetap entry-nya menggunakan analisa teknikal, di mana bisa entry di buy on breakout, buy on weakness, atau misalkan teman-teman masih wait and see. Nah, itu bisa ngambil dari sisi teknikal. Jadi, analisa transaksi dan fundamental ini sebagai pembanding atau pemberat. Jadi, kalau misalnya teman-teman melempar koin, nah, pemberatnya ini adalah dua analisa ini, analisa transaksi dan analisa fundamental. Tapi sekali lagi, pastikan untuk mempertimbangkan semua resiko yang terkait perdagangan investasi saham itu resikonya ditanggung teman-teman. Hanya di sini kita melihat adanya sentimen positif, adanya eh, kecenderungan market untuk membeli 4 saham ini yang awalnya distribusi di akumulasi. Semua resiko yang diambil dari keputusan teman-teman itu balik lagi menjadi tanggung jawab teman-teman. Di video ini saya hanya mengutarakan, membuat satu sampel analisa sebelum entry, apa sih yang happening, apa sih yang membuat jadi pemberat gitu. Nah, mungkin ini video part 1, video part 2-nya kita bahas mengenai trading plan-nya. Nanti kita lanjut lagi di part 2 supaya videonya tidak kepanjangan. Sampai ketemu lagi di video part 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.